Perkenalkan, nama saya Elis Florida dengan NIM 213304010331, kelas 2 pagi D Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Prima Indonesia. Dan tugas ini diberikan oleh Bapak dosen yang bernama Hotua Samosir SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sebelum ke pengertiannya, akuntansi itu bisa disebut juga dengan bahasa badan usaha. Maksudnya bahasa dunia usaha. Kenapa disebut bahasa dunia usaha? Karena akuntansi terdiri dari angka-angka, tetapi dari angka-angka itu bisa bercerita banyak tentang kondisi sebuah perusahaan. Menurut Asosiasi Akuntan Amerika, memberikan pengertian bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Selanjutnya adalah pengertian sistem. Sistem adalah Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil yang melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung bagi sistem yang lebih besar. SIA adalah sekumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. SIA terdiri dari 5 komponen, yaitu orang-orang, prosedur, data, software atau perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi. Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu SIA memenuhi 3 fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi. 2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi. Di dalam standar akuntansi keuangan tersebut, bahwa disebutkan juga tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, pemahaman tentang cara sistem akuntansi bekerja. 1. Bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi. 2. Bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat berguna bagi pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka. 3. Bagaimana cara mereka untuk memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi akuntansi. Para auditor perlu memahami sistem-sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Alternatif lainnya adalah Anda mungkin ingin menspesialisasikan diri pada perpajakan. Jika demikian, Anda perlu memahami tentang SIA klien Anda agar dapat percaya bahwa informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pemenuhan syarat pajak sudah lengkap dan akurat. Selanjutnya, mengapa mempelajari SIA? Salah satu jenis pelayanan konsultasi yang paling cepat berkembang berkaitan dengan perancangan, pemilihan, dan implementasi SIA yang baru. Sebuah penelitian atau survei
yang dilakukan oleh The Institute of Management Accountant atau IMA menunjukkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan SIA adalah sebuah aktivitas yang paling penting dijalankan oleh para akuntan perusahaan, teknologi informasi, dan strategi perusahaan. Penelitian atau survei yang sama yang dilakukan The Institute of Management Accountants atau IMA juga menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan yang paling penting kedua yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan adalah perencanaan strategis jangka panjang. 10 kegiatan kerja yang paling penting yang dilakukan oleh para akuntan. 1. Sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan. 2. Perencanaan strategis jangka panjang. 3. Mengolah fungsi akuntansi dan keuangan. 4. Konsultasi internal. 5. Anggaran jangka pendek. 6. Analisis keuangan dan ekonomi. 7. Perbaikan proses. 8. Sistem dan operasional. 9. Evaluasi kerja atau dari organisasi. 10. Analisis pelanggan dan profitabilitas produk. Peran SIA dalam rantai nilai atau value chain. Kebanyakan informasi bertujuan untuk menyediakan nilai bagi pelanggan mereka. Sebuah organisasi akan menguntungkan jika nilai yang dihasilkan lebih baik dari biaya produksi atau jasa. 4. Pendukung aktivitas dalam rantai nilai yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. 1. Infrastruktur perusahaan. 2. Teknologi. 3. Sumber daya manusia. 4. Pembelian atau pengadaan. Konsep rantai nilai dapat diperluas dengan mengakui bahwa organisasi harus berinteraksi dengan para pemasok, distributor, dan pelanggan. Rantai nilai perusahaan dan nilai para pemasok, distributor, dan pelanggannya bersama-sama membentuk sistem. Selanjutnya, SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara 1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. 2. Memperbaiki efisien. 3. Memperbaiki pengambilan keputusan. 4. Berbagi pengetahuan. SIA yang dirancang dengan baik dapat juga membantu meningkatkan laba organisasi dengan memperbaiki efisiensi dan aktivitas rantai persediaannya, data dan informasi, serta pengambilan keputusan. Apakah informasi itu? Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti atau pengambilan keputusan yang tepat. Karakteristik informasi yang berguna, relevan, andal, tepat waktu, lengkap, dapat diverifikasi. Apakah pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. 2. Memilih metode untuk memecahkan masalah. 3. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. 4. Menginterpretasikan keluaran model tersebut. 5. Mengevaluasi setiap sisi positif dan tiap alternatif yang ada. 6. Memilih dan
melaksanakan solusi yang dipilihnya. Keputusan dapat dikategorikan sebagai berikut: tingkat struktur yang ada, atau berdasarkan struktur keputusan. Keputusan terstruktur berulang-ulang, rutin dan dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat lebih rendah dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan yang lama hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. Keputusan yang terstruktur seringkali dapat diotomatiskan. Keputusan semi terstruktur ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta mempertimbangkan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Sebagai contoh, menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk yang baru. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Contoh, memilih sampul depan sebuah majalah. Ruang lingkup keputusan. Berdasarkan pengaruhnya, terdapat macam-macam jenis ruang lingkup keputusan, antara lain: 1. Pengendalian operasional berurusan dengan kinerja yang efektif dan efisien atas tugas tertentu. 2. Pengendalian manajemen berurusan dengan pemakaian efektif dan efisien atas sumber data yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Tujuan strategis berurusan.